sudah tadi di rumah. Kamu di rumah juga? Iya, aku di rumah tadi. Aku enggak, aku baru jajan di luar. Jajan apa tadi? Aku jajan kayak Thai, Korean food gitu loh, kayak apa ya itu namanya? Itulah pokoknya. Berarti pakai bungkus gitu ya? Iya, bungkusnya itu plastik sama styrofoam gitu. Soalnya kan lebih praktis kan. Lebih praktis sih. Tapi menurutku kenapa kalau kayak styrofoam, plastik itu tuh kayak banyak banget ya yang ada di lingkungan kita itu. Jadi sampah itu makin menumpuk nggak sih gara-gara itu? Iya sih. Iya, apalagi kalau sekarang itu kan banyak ya yang jualan ST Jumbo itu. Kalau di kampus kita ada berapa siswa sih? Itu kalau setiap harinya beli dua gelas ya, dua gelas itu kan sampah udah banyak banget loh. Iya sih. Kayak kalau dikalikan aja ya emang udah banyak. Cuman kan kayak kita lebih misal nih kalau bawa botol minum kan kayak kadang mager ya, terus juga repot gitu loh, males tenteng besar gitu kan. Terus ini botol punya siapa ini? Aku Kenapa kamu bawa botol minum? karena biar nggak ada mengurangi sampah plastik. Iya, betul juga sih ya. Aku juga sering sih bawa botol minum kayak gitu, tumbler buat ke kampus gitu. Dan sehat juga kan air putih. Betul banget, betul banget. Kalau ST itu kan maksudnya gulanya banyak banget nggak sih? Iya. Manis banget. Terus teh juga nggak bagus sih buat kesehatan kita kan. Kalau iya kalau terus menerus. Tapi kalau buat Mungkin kalau sedikit kalau porsinya itu ya masih nggak apa-apa. Kalau misal ngomongin soal sampah nih, kan pernah nggak sih berkontribusi dalam masyarakat yang menangani sama sampah itu sendiri? Kalau aku itu kan dulu kan pernah ikut organisasi ya. Nah setiap organisasi itu pasti ada yang namanya kayak bakti sosial gitu loh. Kayak misal nih tempat yang kita tuju itu di pantai. Kan pantai saat ini kan banyak sampah ya. Kayak ada plastik, styrofoam, bahkan ada kayak popok bayi gitu dibuang di situ gitu loh. Nah waktu itu tuh pas aku organisasi itu ada yang namanya kegiatan bakti sosial. Nah tujuannya itu kayak buat membersihkan tempat di sekitar, jadi kayak diambilin gitu loh semua, nanti dijadiin satu, terus ya bisa dibawa atau dikumpulin doang di situ, nanti biasanya kayak ada yang ambil. Bagus banget ya. Ya sayangnya kita semua itu belum pada terbuka sama hal-hal yang kayak gitu nggak sih? Iya. Tapi ada juga yang baru-baru ini viral gitu loh. Bukan baru-baru ini sih, udah lama juga nggak sih? Iya. Yang Pandawa itu loh, Pandawara. Pandawara Iya. Group itu kan mereka secara sukarela membersihkan sungai-sungai atau selokan-selokan yang isinya sampah, maupun itu sampah plastik atau sampah organik kayak rumput-rumputan, ranting-ranting. Itu mereka mengangkut semua tanpa mengingatkan imbalan gitu loh. Itu hebat banget nggak sih? Itu menjadi contoh buat anak-anak muda sekarang nggak sih? Benar. Iya. Tapi menurutku ya kayak ya mereka itu udah bagus ya, apa kegiatannya itu udah positif gitu kan. Tapi itu mereka itu menurutku kayak ada yang kurang loh dari kegiatan mereka. Kayak sebaiknya itu selain mengajak para masyarakat buat bersih-bersih, harusnya mereka itu kayak ikut menyadarkan juga nggak sih, kayak kesadaran masyarakat itu buat kayak nggak buang sampah sembarangan. Soalnya kan Bener banget sih. mereka itu kayak cuman kegiatan bersihin aja kan, tapi nggak ngasih kesadaran gitu. Jadi kayak misal nih udah dibersihin tapi tetap juga nanti masyarakatnya Buang sampah. Tapi kan kadang ada sih kayak udah diingetin buat buang sampah ada tempatnya, tapi tetap ngeyel gitu. Banyak juga sih yang kayak gitu. Itu yang membandel banget ya tingkah lakunya itu, padahal udah ada tulisannya dilarang membuang sampah di sini gitu, tapi tetap aja ada sampah di situ kan. Nggak tahu siapa yang buang, tapi itu contoh-contoh masyarakat yang bandel akan peraturan, maupun itu tertulis ataupun tidak gitu kan.
Lalu menurut kalian solusi yang cocok buat meningkatkan masyarakat tuh gimana sih? Mungkin dari aku kayak ini ya, kayak salah satunya bawa minum di rumah gitu, tumbler ataupun kayak tempat makan. Oh iya ya. Ya mungkin kayak kan kesannya ribet sih emang, tapi itu seharusnya ya ribet sedikit tapi ketipannya itu lebih bagus buat lingkungan kita. Kayak mungkin juga kadang kan ada pandangan kalau bawa sendiri kan tampaknya besar, apa yang jualan itu nggak rugi. Ya mungkin kayak yang jualan itu ada kemasan sendiri loh, kayak buat nakar nanti itu kan kayak udah ada takarannya sendiri gitu kan. Kalau menurut aku mungkin permasalahan yang ada di rumah biasa ya, itu kan kita sebagai perempuan kan tidak lepas dari yang namanya menstruasi. Nah itu kan banyak banget nih, setiap hari itu kan kita pasti ganti pembalut kan, paling enggak 3 kali atau 4 kali gitu kan. Itu kan termasuk sampah kan. Mungkin menurutku caranya itu biar sampah tidak sampah pembalut tidak menumpuk secara terus-terusan, itu kita pakai menstrual cup gitu loh, yang pakai yang cup tampon kan ya namanya tuh. Tapi kalau tampon itu beda lagi nggak sih? Tampon gitu pakai kapas nggak sih? Atau bukan? Iya. Yang bentuknya itu kayak peluru gitu. Itu namanya tampon. Tapi kalau yang cup itu namanya menstrual cup. Itu cocok banget nggak sih? Soalnya kan itu bisa dipakai seumur hidup gak sih? Itu kan maksudnya bukan dari plastik ya? Dari apa ya? Silikon ya? kayaknya. Bisa dicuci juga. Itu menurut aku ya. Jadi ya walaupun harganya rada mahal, tapi emang manfaatnya banyak banget. Dari kita nggak boros, terus mengurangi adanya sampah pembalut masyarakat gitu. Ada lagi nggak menurut kalian? Kalau yang tadi apa ya, menstrual untuk yang maksudnya belum terbiasa kan jadinya Risik gitu kan ya. Iya. Nah, jadi mungkin alternatifnya bisa pakai yang kain gitu. oh iya kan sekarang ada yang itu loh, kain yang pembalut kain kan, yang nggak sekali pakai gitu kan, bisa dicuci ulang. Walaupun ya emang sih kayak sesuatu yang baik itu emang harganya itu lebih mahal ya. Bener banget. Tapi kan manfaatnya itu kedepannya untuk jangka panjang bagi kesehatan, terus menjaga lingkungan, terus kan juga lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya kan banyak nih balita itu kan pakai pampers kan, Sophie juga bisa memakai yang pakai kain itu kah? Ya, bisa sih. Oh ya bisa Ada yang kayaknya ada yang khusus deh, kayak ukuran khusus kayak untuk bayi gitu. kadang ada kayak apa ya, yang cuma bentuknya lembaran nanti tinggal di doubling di popoknya aja, nanti tinggal yang diganti yang itu. Kan masalahnya kan emang sekarang itu zaman makin inflasi makin tinggi ya, apa serba mahal nih. Terus Mereka udah PPN kan ya. iya Pajak PPN naik. Aduh, itu makin susah banget apalagi mau beli barang-barang kayak gitu. Itu bisa jadi alternatif nggak sih buat kita itu mengurangi sampah sampah itu. Jadi plastik tenteng itu walaupun harganya tuh nggak seberapa, tapi itu manfaatnya tuh besar banget loh buat kayak ininya, buat kita tuh bawa topik dari rumah gitu loh. Kan sekarang juga kan banyak yang kayak lebih bagus gitu loh daripada Lebih fashionable gitu. iya kan, daripada kayak plastik warna hitam warna putih, kayak mengganggu pemandangan nggak sih? Iya. Apalagi yang lagi viral itu loh, yang udah dikemas sampai kecil, terus kalau dibukanya tuh besar banget, muatnya itu penuh. Itu salah satu inovasi yang selain itu juga kayaknya generasi kita juga membuat apa ya, kayak inovasi baru yang tahu nggak, yang plastik dari singkong, kulit singkong atau singkong. Iya yang bisa larut itu ya. Iya, yang bisa larut itu juga salah satu upayanya kan biasanya kan nggak semuanya pakai tas gitu kan, kayak misal kemasan
kan nggak mungkin kan kayak pakai tote bag kayak gitu kan. Nah itu juga bisa pakai yang kayak dari singkong gitu. Kalau ya bisa larut sih. Tapi misal kalau nih dari contoh tadi bungkus mie instan tapi pakainya tuh plastik yang dari singkong, itu kalau kena air berarti larut dong, berarti mie instannya tuh nggak lagi higienis dong. Ya sih, itu kan harus pakai kayak air panas dulu. Terus juga nggak langsung larut dalam waktu detik itu juga kan. Betul.